Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pembelajaran dimulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa sesuai kepercayaan masing-masing ya. Kelihatannya hari ini kelas full semua ya, hadir ya. Minggu lalu kita telah mempelajari struktur dan kaidah kebahasaan teks ceramah. Di sini ada yang masih ingat struktur teks ceramah terdiri dari apa saja? Ayo, siapa yang mau mencoba menjawab? Ada 3, Bu. Pembuka, isi, dan penutup. Iya, bagus. Kalian masih ingat ya? Pada pertemuan kali ini, kita akan mempelajari materi terkait mengonstruksi ceramah dengan kompetensi dasar 4.6 mengonstruksi ceramah tentang permasalahan aktual dengan memperhatikan kebahasaan dan menggunakan struktur yang tepat. Nah, adapun indikatornya terdiri dari 4.6.1 menentukan aspek-aspek yang disunting dalam teks ceramah dan 4.6.2 menyampaikan hasil suntingan teks ceramah dengan memperhatikan penguasaan materi, vokal, gestur, ekspresi, dan intonasi. Akan saya jelaskan kembali mengenai pengertian ceramah menurut KBBI, yaitu ceramah adalah pidato oleh seseorang di hadapan banyak pendengar mengenai suatu hal, pengetahuan, dan sebagainya. Struktur ceramah terdiri dari pembuka atau biasa disebut dengan tesis, berisi pengenalan isu, masalah, ataupun pandangan pembicara terkait suatu topik. Kemudian ada isi atau argumen. Nah, ini berisi rangkaian argumen pembicara berkaitan dengan tesis yang diperkuat oleh sejumlah fakta. Kemudian yang terakhir yaitu ada penutup atau penegasan kembali. Nah, dalam penegasan kembali ini biasanya terdapat kesimpulan. Adapun kaidah kebahasaannya terdiri dari kata ganti orang pertama dan kata ganti orang kedua. Nah, kata ganti orang pertama ini contohnya saya, aku, kami. Kata ganti orang kedua misalnya hadirin, kalian, dan saudara. Kemudian ada kata sambung temporal seperti sebelum itu, kemudian, pada akhirnya, sebaliknya, berbeda halnya, dan namun. Kemudian ada kata-kata teknis, ini meliputi tata krama, kesantunan berbahasa, etika berbahasa, sarkastis, dan eufemistis. Kemudian ada kata sambung sebab akibat, misalnya jika, maka, sebab, karena, dan dengan demikian, akibatnya, oleh karena itu. Kemudian ada kata kerja mental, misalnya diharapkan, memprihatinkan, memperkirakan, mengagumkan, dan menduga. Kemudian ada juga kata-kata persuasif yang bersifat membujuk, misalnya hendaklah, sebaiknya, diharapkan, perlu, dan harus. Kemudian ada aspek-aspek yang disunting, antara lain yang pertama itu menentukan topik. Nah, adapun yang dapat dijadikan bahan itu yang pertama pengalaman pribadi, hobi, keterampilan, dan pengalaman dalam bekerja. Adapun pendapat pribadi juga boleh dimasukkan ya. Adapun yang kedua yaitu merumuskan tujuan. Nah, tujuan dibagi menjadi 2, ada tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum ini bersifat informatif, persuasif, dan rekreatif. Kemudian tujuan khusus itu merupakan rincian dari tujuan umum. Yang ketiga yaitu menyusun kerangka. Ciri-cirinya yang pertama yaitu meliputi 3 bagian pokok yang terdiri dari pengantar, isi, dan penutup. Kemudian maksudnya jelas. Kemudian setiap bagian kerangka memuat satu gagasan dan bagian-bagiannya tersusun secara logis. Yang keempat yaitu menyusun ceramah. Nah, yang pertamanya itu mengkaji bahan secara kritis, kemudian meninjau kelayakan bahan, meninjau bahan yang akan menimbulkan pro dan kontra, kemudian menyusun sistematika, dan menguasai bahan secara logis. Setelah kalian melakukan penyuntingan terhadap teks ceramah yang akan dibuat, selanjutnya teks tersebut disusun dan dipahami hingga mampu menyampaikan hasil suntingan di depan kelas. Nah, kegiatannya menyampaikannya itu dengan memperhatikan penguasaan materi vokal, gestur, ekspresi, dan intonasi sebagai bagian dari kegiatan pembelajaran berbicara. Hal ini bertujuan untuk mengasah kemampuan peserta didik berbicara di depan umum.
Saya rasa kalian mampu memahami apa yang disampaikan barusan. Untuk memudahkan dalam mengevaluasi pemahaman kalian, maka saya buka sesi diskusi. Silahkan jika ada yang ingin ditanyakan. Bu, saya izin bertanya, ceramah termasuk ke dalam komunikasi satu arah atau dua arah ya, Bu? Saya masih bingung mengenai itu. Iya, terima kasih Sophia. Ada lagi? Saya, Bu. Kata-kata persuasif itu maksudnya bagaimana ya, Bu? Iya, terima kasih Dianita sudah menemani Sophia untuk bertanya. Saya jawab pertanyaan Sophia terlebih dahulu ya. Ceramah disampaikan dengan metode satu arah. Maksudnya, pesan yang disampaikan oleh pembicara tidak memiliki ruang untuk ditanggapi oleh pendengar. Jadi, pendengar tidak punya hak untuk menanggapi. Perannya hanya sebagai penerima pesan saja. Kemudian, maksud dari persuasif yaitu pesan yang disampaikan dalam ceramah bertujuan untuk mempengaruhi keyakinan pendengarnya terhadap suatu hal yang diyakini oleh pembicara. Jelas ya semuanya. Sekarang Ibu tugaskan kalian untuk membuat teks ceramah, kemudian sampaikan hasilnya di depan kelas. Bu, saya siap menyampaikan hasil suntingan saya di depan kelas. Iya, silahkan Petria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Perbaikan kualitas bangsa harus ditempuh dan terutama melalui pendidikan. Pendidikan itu proses yang panjang, yang tak henti-hentinya untuk mencapai satu tujuan dan terbuka untuk menerima ide-ide dan konsep-konsep baru. Itu maka pendidikan. Sehingga suatu saat, hasil dari pendidikan itulah yang akan menumbuhkan budaya baru dengan manusia yang cerdas. Selama manusianya cerdas, maka ia mempunyai kebijakan dan kebajikan dalam jiwanya. Barulah setelah itu dia mampu menguasai sains dan teknologi. Budaya baru itulah yang menjadi kontrak budaya yang kemudian masuk ke dalam tatanan menjadi masyarakat alternatif yang akan dipilih oleh bangsa ini. Semuanya melalui pendidikan yang tertata rapi. Pendidikan yang mampu mencerdaskan, mampu menumbuhkan jiwa yang bajik dan bijak, dan menguasai sains dan teknologi. Itulah nanti yang akan mengubah bangsa Indonesia menjadi Indonesia baru. Hal ini tampaknya akan menjadi momok bagi pendidikan di Indonesia. Belum lagi persoalan kekurangan tenaga pendidik terselesaikan, masalah sarana pendidikan yang tidak memadai muncul, dan menyusul persoalan mahalnya biaya pendidikan. Kita masih merasa sebagai bangsa yang tertinggal dalam berbagai hal dibandingkan dengan bangsa lain. Oleh karena itu, satu-satunya jalan untuk mencerdaskan bangsa adalah dengan meningkatkan pendidikan demi untuk menjadikan bangsa yang cerdas melalui sistem pendidikan nasional yang menyeluruh dan terencana. Namun, untuk menuju ke arah itu, jalan yang ditempuh sangat panjang dan berliku karena persoalan pendidikan sangat terkait dengan faktor lain, termasuk masalah ekonomi, keamanan, dan masalah sosial lainnya. Para guru pun diharapkan mulai mengubah cara belajar kepada para siswa. Para guru pun tidak boleh lagi memberikan tekanan kepada siswa seperti pelajaran menghafal dan memberikan multiple choice atau kita biasa sebut dengan soal pilihan ganda, karena bisa berdampak pada pembentukan kepribadian. Peran pendidikan sebagai sarana pemberdayaan harus secara sadar menyiapkan peserta didik dalam kehidupan masyarakat, baik sebagai individu maupun anggota masyarakat. Pemberdayaan hanya mempunyai makna jika proses pemberdayaan menjadi bagian fungsi dari kebudayaan. Oleh karena itu, pendidikan harus menumbuhkan jiwa independensi, menggerakkan pernyataan diri, dan para pendidik, pengajar, siswa untuk hidup dalam harmoni dengan menghargai adanya perbedaan. Kedepannya, sistem pendidikan harus berubah dari instruksional menjadi motivasional, berprestasi, berkreasi, dan berbudi pekerti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Petria, penyampaian ceramahnya sangat baik sekali. Saya sangat mengapresiasinya. Silakan yang lain maju ke depan kelas untuk mempresentasikan hasil ceramahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saya ucapkan atas kesempatan hari ini kita dapat berkumpul di dalam ruangan ini dalam keadaan sehat tanpa sakit sedikit pun. Kemudian sholawat dan salam kita ucapkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya. Karena perjuangannya dalam menuntun kita ke zaman yang terang benderang.
Pada dasarnya, pendidikan sangat penting dan sangat diperlukan, baik untuk kehidupan pribadi, bermasyarakat, bahkan bernegara sekalipun. Tetapi ada suatu hal yang bisa dibilang sangat disayangkan, yaitu masih banyaknya orang di luar sana yang kurang mendapatkan ilmu pendidikan. Kemudian, seperti yang Anda ketahui, masih banyak saudara kita di daerah pelosok yang sangat sulit untuk mengakses pendidikan. Pendidikan tersebut sulit diakses karena keterbatasan ekonomi. Tidak hanya itu, sulitnya mengakses pendidikan karena keterbatasan akses dan media untuk mengenyam pendidikan. Oleh sebab itu, bersyukurlah kita semua yang masih bisa mengenyam pendidikan sampai perguruan tinggi. Namun, lihatlah, masih banyak saudara kita yang ingin merasakan akses pendidikan yang sama. Maka dari itu, manfaatkanlah sebaik mungkin. Pendidikan juga berperan sebagai media untuk menggapai cita-cita. Dengan pendidikan, kita bisa memutus rantai kemiskinan dan mengurangi tingkat kebodohan, sehingga dapat menyongkong Indonesia menjadi negara maju. Ilmu pendidikan memiliki peran penting terhadap kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Maka, marilah kita bersama-sama mengenyam pendidikan setinggi mungkin, agar yang menjadi cita-cita kita semua dapat tercapai. Sekian ceramah yang saya sampaikan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para hadirin yang dirahmati Allah, sebelum memulai acara ini, marilah terlebih dahulu kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah karena telah memberi kesempatan kepada semua untuk berkumpul di tempat yang indah ini dengan keadaan sehat walafiat. Izinkan saya untuk menyampaikan sepatah dua patah dalam kesempatan kali ini. Pada pertemuan yang cerah ini, izinkan saya untuk menjelaskan tentang pentingnya menjaga kebersihan. Oleh karena itu, kita sebagai makhluk yang sempurna seharusnya senantiasa menjaga kebersihan karena sangat bermanfaat bagi diri sendiri dan orang lain. Di lain itu, memang Allah mencintai orang yang menjaga kebersihannya. Mari kita ajarkan menjaga kebersihan sejak dini kepada anak kita supaya menjadi anak yang sehat, cerdas, dan dapat menebar kebaikan pada sekitarnya. Selain itu, kita sebagai orang tua juga harus menjaga kebersihan karena nantinya anak-anak dan orang yang di sekitar kita yang mendapat manfaatnya. Seperti yang kita ketahui, sekarang ini masih banyak orang yang kurang sadar tentang pentingnya peran menjaga kebersihan karena selain merugikan diri sendiri juga merugikan orang lain. Semoga dengan diajarkannya menjaga kebersihan diri pada anak-anak, diharapkan anak-anak bisa mengatasi hal-hal sulit untuk diselesaikan. Sekian ceramah dari saya hari ini. Mohon maaf jika ada kata-kata yang menyinggung perasaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saya ucapkan karena telah diberi kesehatan untuk dapat hadir dalam hari ini. Marilah terlebih dahulu kita panjatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah memberi kesempatan kepada semua untuk berkumpul di tempat yang indah ini. Izinkan saya untuk menyampaikan sepatah dua patah tentang belajar. Pembahasan kita pada ceramah kali ini adalah mengenai pentingnya belajar bagi kehidupan sehari-hari. Ini karena pada dasarnya bahwa Anda sebagai manusia tidak dapat hidup tanpa ilmu pengetahuan. Pastinya, semua agama selalu mengajarkan umatnya untuk belajar dengan sebaik mungkin, mulai dari tentang kehidupan dunia hingga kehidupan akhirat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mewajibkan semua orang untuk mencari ilmu dan juga belajar,
Apabila tidak memiliki ilmu, Anda sebagai manusia tidak akan mengetahui apapun yang ada di dunia ini. Akan tetapi, jika memiliki ilmu, kita akan menjadi makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terbaik dari makhluk hidup lainnya. Itu saja ceramah pada hari ini. Mohon maaf bila ada perkataan yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita sejenak tundukkan kepala, rendahkan hati untuk memuji Sang Holik Jat Rabbul Ijati. Dengan cinta dan kebersihan hati, marilah kita lantunkan sholawat kepada Nabi yang semoga kita semua diberkahi. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Pada kesempatan kali ini, izinkanlah saya membawakan ceramah tema kejujuran dengan judul Jujur Itu Hebat. Teman-teman yang saya banggakan, kejujuran adalah tanda bukti keimanan orang mukmin. Orang mukmin pasti jujur. Jika tidak jujur, berarti keimanannya sedang diserang penyakit munafikin. Sebagaimana kita ketahui, munafikin itu orang bermuka dua. Di luar berkata iya, di dalam berkata tidak. Suatu hari, salah satu sahabat Nabi bertanya padanya, "Apakah mungkin orang itu pelit?" Dan Rasul menjawab, "Mungkin saja." Sahabat Nabi bertanya lagi, "Apakah mukmin pengecut?" Nabi menjawab lagi, "Mungkin saja." Tapi ketika sahabat Nabi bertanya, "Apakah mungkin seorang mukmin berbohong?" Nabi menjawab, "Tidak." Hadis riwayat Imam Malik dalam kitab Al-Muwatta. Teman-teman yang berbahagia, apakah yang bisa dipelajari dari hadis tersebut? Hadis tersebut mengajarkan kita untuk berkata jujur, karena orang mukmin tidak mungkin berbohong. Karena kejujuran adalah semua pangkal perbuatan baik manusia. Tidak ada perbuatan dan ucapan kecuali kejujuran. Oleh sebab itu, Allah menyuruh orang-orang mukmin agar selalu berkata benar dan berlaku jujur. Ini diperintahkan oleh Allah melalui firman-Nya dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 70, yang artinya, "Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan katakanlah perkataan yang jujur dan benar." Teman-teman yang bahagia, sebagai penutup, kejujuran adalah tiangnya agama, sendi akhlak dan pokok rasa kemanusiaan manusia. Tanpa kejujuran, agama tidak lengkap, akhlak tidak sempurna, dan seorang manusia tidak sempurna menjadi manusia. Disinilah pentingnya bagi kehidupan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, yang artinya sebagai berikut: "Tetap berpegang eratlah wahai kamu seakan-akan melihat kehancuran dalam berpegang teguh, tapi yakinlah bahwa di dalam kejujuran itu terdapat keselamatan." Hadis riwayat Abu Dunya. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, dan semoga ada manfaatnya bagi kalian. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat pagi, rekan-rekan gugus tugas COVID-19. Puji syukur kehadirat Tuhan, saya masih bisa melihat rekan-rekan sekalian dalam keadaan sehat. Saya tahu, rekan-rekan mungkin sudah bosan dengan kata-kata soal pandemi, virus, corona, dan COVID-19. Sama, saya juga. Namun, saya tidak akan bosan untuk terus menyemangati rekan-rekan sekalian. Mungkin ada beberapa pihak yang tidak menghargai kerja keras kita dengan melanggar protokol kesehatan, berkerumun untuk urusan politis, atau mementingkan kelompoknya sendiri. Saya bohong kalau bilang tidak sakit hati, karena saya melihat sendiri perjuangan-perjuangan rekan-rekan sekalian. Kita semua mengutamakan kepentingan pribadi, keluarga, bahkan mempertaruhkan nyawa untuk menangani pandemi. Namun, masih ada saja yang sembrono dan tidak memakai nurani. Meski begitu, jangan sampai hal itu memengaruhi kita. Jangan sampai kita kendor dalam grip COVID-19. Di luar sana, masih banyak orang-orang yang keselamatannya bergantung pada kita. Mereka masih patuh. Meski tidak terucapkan, saya yakin banyak orang yang berterima kasih pada rekan-rekan gugus tugas. Kiranya itu yang dapat saya sampaikan pagi ini. Mari kembali bekerja demi kemanusiaan. Meskipun saja segala jerih-jerih kita sebagai amal ibadah. Sekian, terima kasih, dan selamat simpan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena atas rahmat dan karunia-Nya, kita bisa bersama-sama berkumpul di sini dalam keadaan sehat. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan memberikan ceramah mengenai ikhlas. Rasulullah SAW mengingatkan, Allah tidak menerima amal kecuali apabila dilaksanakan dengan ikhlas untuk mencari ridho Allah semata. Walaupun keringat dingin bertetesan, segenap tenaga habis, pikiran terkuras, kalau tidak ikhlas, sebesar apapun amal kita semuanya pasti sia-sia di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka, sangat rugi orang yang sedekah habis-habisan hanya ingin disebut dermawan. Mulai dari sekarang, marilah kita membangun rasa ikhlas ketika beramal ibadah dan amal soleh, dan juga ketika melakukan hal-hal lainnya. Demikian ceramah saya pada kali ini. Semoga teman-teman bisa mengambil makna dari ceramah ini dan mengimplementasikannya di dunia nyata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyampaikan hasil ceramahnya di depan kelas dengan sangat baik. Saya sangat mengapresiasi kepada teman-teman yang sudah mau bersedia untuk maju ke depan kelas dengan berceramah dengan penuh kepercayaan diri. Selanjutnya, Ibu akan menyampaikan hasil kesimpulan pembelajaran pada pertemuan kali ini tentang mengonstruksi teks ceramah KD 4.6. Baik, kesimpulannya, ceramah itu merupakan salah satu materi pembelajaran berbicara pada semester ini. Nah, struktur ceramah terdiri dari pendahuluan atau biasa disebut dengan tesis, merupakan pembuka. Nah, ini merupakan bagian yang berisi salam pembuka, ucapan penghormatan, dan ucapan syukur. Ada juga pengantar. Nah, bagian ini adalah paragraf pengantar yang mengarah pada topik. Biasanya pengantar berasal dari informasi atau berita yang faktual yang masih terkait dengan topik ceramah. Nah, struktur yang kedua ada isi ceramah. Nah, ini merupakan bagian-bagian argumentasi dari
pembicara, ada inti dan ada gagasan. Nah, berisi paparan dari penceramah, pandangan umum, ilustrasi dari materi yang disampaikan. Ada pula gagasannya, yaitu berisi ide besar yang ingin disampaikan kepada pendengar. Ceramah yang baik berisi satu gagasan besar yang kemudian dikembangkan dalam sub-subtopik. Nah, yang terakhir yaitu ada penutup. Nah, biasanya dalam penutup itu berisi kesimpulan-kesimpulan, ucapan permintaan maaf, dan salam penutup. Ceramah harus disampaikan dengan gestur dan gerak tubuh yang baik, serta intonasi vokal pembicara yang jelas. Nah, ceramah ini bersifat persuasif, jadi pembicara berusaha untuk memengaruhi pendengar agar mau mengikuti keyakinan yang dianutnya. Nah, biasanya ceramah ini kebanyakan yang bersifat religi. Penyampaian ceramah biasanya dilakukan di depan halayak umum dengan tujuan tertentu. Nah, penampilan teman-teman barusan merupakan salah satu praktek dari kegiatan ceramah. Untuk lebih jelasnya, teman-teman dapat menonton referensi orang yang sedang berceramah di media sosial, di internet, dan media-media digital lainnya. Ibu mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang mau menampilkan hasil ceramahnya di depan kelas. Kedepannya, adik-adik semua harus lebih memerhatikan gestur dan gerak tubuh, ekspresi, mimik muka, dan pengucapan vokal agar pesan yang disampaikan mampu ditangkap oleh pendengar dengan baik, sehingga meminimalisir terjadinya kesalahpahaman. Baiklah, untuk pembelajaran hari ini Ibu cukupkan sampai di sini. Terima kasih kepada teman-teman yang telah mengikuti pembelajaran dengan baik dari awal sampai akhir. Tugasnya minggu ini teman-teman diharapkan untuk lebih menguasai hasil suntingan teman-teman agar lebih mampu untuk menyampaikan hasil ceramahnya di depan kelas. Saya ucapkan terima kasih kembali kepada teman-teman yang sudah membuat hasil suntingan dengan baik walaupun belum mampu menyampaikan hasil suntingannya di depan kelas. Kedepannya, Ibu harap teman-teman lebih mampu berbicara di depan halayak umum. Sebelum kelas ditutup, silakan kembali ke meja masing-masing dan bereskan kembali buku pelajaran bahasa Indonesia ke tempatnya. Baiklah, cukup di sini. Kita tutup kelas ini dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.